Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahi wahdah. Wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa walah. Wala haula wala quwata illa billah ma ba'd. Para peserta madrasah Sirah Nabawiyah yang berbahagia dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala dimanapun berada, alhamdulillah kita berjumpa kembali dalam kelas Madrasah Sirah Nabawiyah MSN yang diselenggarakan oleh Sirah Community Indonesia, dan kali ini insya Allah kita akan membahas satu tema besar, yaitu tentang perjalanan hijrah Rasulullah SAW dari Mekah ke Madinah. Tentu saja perjalanan hijrah ini tidak hanya dilakukan oleh Rasulullah SAW, artinya bersama Rasulullah SAW, bahkan sebelum beliau banyak kaum muslimin yang sudah lebih dulu hijrah dari Mekah ke Madinah. Cuman yang akan kita soroti secara khusus adalah perjalanan hijrah Rasulullah SAW. Salawat dan salam semoga tercurah kepada junjungan kita, teladan hidup kita, uswatun hasanah bagi kita semua, yaitu kekasih Allah dan kekasih kita baginda Nabi Muhammad SAW, juga kepada segenap keluarga, sahabat, dan seluruh pengikut beliau. Ikhwan dan akhwat sekalian, para peserta Madrasah Sirah Nabawiyah yang berbahagia dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada dua ayat Al-Qur'an yang akan saya kutip yang bisa menjelaskan latar belakang dari peristiwa ini, peristiwa hijrah ke Madinah. Yang pertama adalah firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah An-Nahl ayat 41, walladzina hajaru fillahi min ba'di ma zulimu lanubawwi'annahum fid dunya hasanah wala ajrul akhirati akbar law kanu ya'lamun. Orang-orang yang berhijrah karena Allah, orang-orang yang berhijrah karena Allah setelah mereka dizalimi, pasti kami akan memberikan tempat yang baik kepada mereka di dunia. Pahala di akhirat pasti lebih besar sekiranya mereka mengetahui. Ayat ini memberikan keterangan yang sangat jelas tentang pertama arahan dari Allah Subhanahu wa taala kepada kaum muslimin untuk hijrah. Tentu saja ayat yang isinya atau pesannya adalah arahan dari Allah kepada kaum muslimin untuk hijrah banyak, gitu ya. Wa ardullahi wasi'ah, gitu. Dan bumi Allah itu luas, gitu. Dan seterusnya. Nah, pada ayat ini selain menjelaskan tentang arahan dari Allah atau kemudian dorongan dari Allah Subhanahu wa taala agar kaum muslimin mau berhijrah, gitu ya, dengan menjelaskan bahwa dengan hijrah itu atau dengan melakukan hijrah maka Allah akan memberikan kemudahan, gitu. Kemudahan kepada muhajirin dan memberi kehidupan yang lebih baik, gitu ya. Di sini lanubawwi'annahum fid dunya hasanah, kami akan memberi tempat yang baik kepada mereka di dunia. Jadi hijrah ini pengorbanan betul, tetapi balasan dan ganjarannya dari Allah tidaklah kecil di dunia, apalagi di akhirat. Wala ajrul akhirati akbar, dan pahala di akhirat pasti lebih besar andai saja mereka mengetahui. Jadi ini jelas dorongan dari Allah Subhanahu wa taala untuk hijrah. Nah, tapi selain masalah dorongan untuk hijrah, karena pertanyaannya kenapa hijrah itu menjadi begitu mendesak, gitu ya. Karena pada dasarnya ada ketidakbebasan, gitu ya, bagi seorang muslim untuk menjalankan ajaran Islam seutuhnya, gitu ya. Dan ini digambarkan dengan adanya kezaliman, gitu ya. Sebelum hijrah itu mereka dizalimi, gitu ya. Setelah mereka dizalimi, min ba'di ma zulimu, kezaliman itu, apalagi ketika kezaliman itu dilakukan oleh sebuah sistem, artinya sebuah kekuatan sistem, ya. Ya otomatis kaum muslimin atau orang-orang beriman tidak bisa dengan leluasa, dengan merdeka menjalankan ajaran Allah, menerapkan ajaran Allah dalam kehidupan. Dan itu adalah persoalan terbesar
ya, karena menjalankan uh, ajaran Allah dalam kehidupan dengan bebas, dengan merdeka, uh, itu bukan sekedar memberi kenyamanan dan ketenangan kepada pelakunya, tapi juga memberikan ruang kepada ajaran Allah itu untuk kemudian tampil, dan kemudian selain menenangkan orang-orang yang memeluknya, juga kemudian menjadi acuan ataupun menjadi parameter gitu ya bagi mereka yang tidak beriman. Ternyata dengan menjalankan ajaran Allah dengan baik dan benar itu justru bisa menjamin kehidupan yang lebih baik daripada menolak dan mengingkari ajaran Allah Subhanahu wa taala. Ini sisi pentingnya di situ. Maka karena kezaliman yang berlaku atau yang ada, Allah mendorong untuk hijrah. Hijrah dalam arti ke tempat yang kemudian ajaran Islam bisa diterapkan dengan baik, dengan bebas, tanpa tekanan, dan kemudian bisa memunculkan hasil gitu yang optimal gitu ya, yang utuh dan optimal. Nah, itu tujuannya adalah itu. Gitu. Nah, ini bisa menjelaskan tentang latar belakang hijrah ke Madinah dari Mekah. Kenapa terjadi hijrah dari Madinah ke Mekah? Dasarnya ini, kaum muslimin di Mekah tidak mungkin lagi memiliki ruang atau tidak lagi memiliki ruang untuk bisa mengembangkan pelaksanaan ajaran Islam sampai pada titik optimal atau sempurna. Karena ada kezaliman sistem yang sangat luar biasa. Nah, sementara Madinah sudah digarap dan disiapkan untuk menerima. Maka hijrahlah, kan itu intinya. Nah, secara umum tentu saja artinya terkait dengan Rasulullah SAW dan para sahabat. Tapi Rasulullah SAW perlu alasan khusus untuk meninggalkan Mekah. Kenapa demikian? Nanti ada keterangan yang insya Allah bisa saya sampaikan, atau alasan bisa sampaikan bahwa Rasulullah SAW perlu ataupun bukan perlu lagi, harus mendapatkan izin khusus dari Allah untuk meninggalkan Mekah. Ya. Akan tapi secara umum tentu saja apa yang dialami Rasulullah SAW pun tergambar gitu loh, atau menjadi bagian dari persoalan yang diangkat oleh ayat ini. Dan ada ayat lain yang secara spesifik menggambarkan kebutuhan hijrah bagi Rasulullah SAW. Ngerti ya? Yaitu terkait dengan makar orang-orang musyrik Quraisy gitu, yang tidak hanya mempersempit ruang gerak dakwah secara umum, tapi sampai pada tahap bermaksud untuk mencelakai Rasulullah SAW atau fisik Rasulullah SAW secara langsung. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Anfal ayat 30, wa idh yamkuru bikal ladzina kafaru liyuthbituka aw yaqtuluka aw yukhrijuk wa yamkuruna wa yamkurullah wallahu khairul makirin. Dan ingatlah ketika orang-orang kafir Quraisy merencanakan makar, tipu daya terhadapmu wahai Muhammad untuk mengikatmu. Mengikat di sini maksudnya dalam istilah kita hari ini memenjarakan. Itu tepat memang. Yang mereka maksud bukan sekedar ngikat dalam arti ngikat, tapi memenjarakan atau membunuhmu atau mengusirmu. Nah, 3 opsi. 3 opsi ini berkembang pada faktanya gitu, berkembang dalam forum Darun Nadwah yang dihadiri oleh tokoh-tokoh elit Quraisy. Jadi tokoh-tokoh elit Quraisy atau Al-Mala Al-Mala itu kumpul di Darun Nadwah, di rumah parlemen Quraisy, untuk membahas cara paling efektif gitu ya, untuk menghentikan perkembangan dakwah yang sampai tahap itu mereka evaluasi sangat-sangat berbahaya, mengancam kedaulatan bahkan eksistensi Mekah gitu deh. Setelah kaum muslimin mulai hijrah ke Madinah, kan itu. Kan Rasulullah SAW termasuk yang belakangan hijrah ke Madinah. Maka mereka melihat ini ada ancaman yang sangat-sangat serius, maka bagaimana menghentikan ancaman ini gitu, atau mengatasi ancaman ini? Maka langsung fokus aja ke sosok
Muhammad SAW. Dengan cara apa? Nah, ini ada opsi, 3 opsi. Memenjarakan, mengusir, atau membunuh. Kan gitu. 3 ini yang berkembang di Darun Nadwa. Nah, mereka membuat makar dan Allah menggagalkan makar mereka atau membalas makar mereka, dan Allah adalah sebaik-baiknya pembalas makar. Dan itu dengan hijrah. Artinya Rasulullah SAW lolos dari rencana jahat, rencana makar orang-orang kafir Quraisy itu dengan berhasil hijrah ke Madinah. Nah ini. Jadi 2 ayat tadi dari surah An-Nahl ayat 41 dan surah Al-Anfal ayat 30, ini 2 ayat yang bisa dikatakan memberikan gambaran tentang latar belakang permasalahan terkait dengan isu hijrah ke Madinah. Nah, seperti yang saya katakan bahwa para sahabat itu lebih dulu atau kebanyak para sahabat yang lebih dulu hijrah ke Madinah. Ini artinya para sahabat itu sudah diizinkan oleh Rasulullah SAW untuk hijrah ke Madinah, dan itu jelas ada dalam hadisnya, ada dalam riwayat hadis Rasulullah SAW. Uritu dara hijratikum, dalam salah satu riwayat Rasulullah SAW menjelaskan kepada para sahabat, aku atau telah ditunjukkan kepadaku dalam mimpi, uritu dara hijratikum, tempat hijrah kalian adalah sebuah negeri dengan sifat atau ciri seperti ini, artinya ada 2 kawasan berbatu, harah gitu ya. Dan juga ada kebun-kebun kurma, dan aku memandang bahwa itu adalah Yatsrib, untuk itu maka hijrahlah ke sana. Ini yang penting di sini adalah izin ya, izin. Jadi sekali lagi para sahabat sudah mendapatkan izin dari Rasulullah SAW untuk hijrah ke ke Madinah. Sekarang pertanyaannya, kapan izin ini diberikan? Kalau dari konteksnya, artinya berdasarkan faktanya, ya, ini setelah perjanjian Baiat Aqabah, gitu ya. Mudahnya begini, perjanjian Baiat Aqabah tentu di Mina ya, di musim haji, berarti di hari-hari tasyrik. Hari tasyrik itu antara tanggal 11, 12, 13 Zulhijjah. Oke. Nah, ini pelaksanaan Baiat Aqabah. Nah, sekarang perlu diketahui kapan Rasulullah SAW hijrah. Rasulullah SAW hijrah itu di akhir bulan Safar. Di akhir bulan Safar. Sehingga dengan demikian, gitu ya, Rasulullah SAW meninggalkan Mekah menuju Madinah setelah 2,5 bulan, lebih kurang 2,5 bulan, gitu ya, dari peristiwa Baiat Aqabah. Nah, selama 2,5 bulan ini sudah banyak sahabat yang hijrah karena diizinkan oleh Rasulullah SAW. Ya, sebagai contoh yang masyhur itu, bahwa di antara katakanlah yang termasuk gelombang pertama yang hijrah ke Madinah itu ada Abdullah bin Umi Maktum, ada Abu Salamah gitu ya. Ada Salim Maula Abi Hudzaifah gitu ya. Dan lain-lain. Bahkan termasuk Umar bin Khattab hijrah ke Madinah sebelum Rasulullah SAW. Oke, ini clear. Sekarang pertanyaannya, apakah ada sahabat yang hijrahnya setelah Rasulullah SAW? Berdasarkan riwayat juga kita akan dapati bahwa sebagian atau ada beberapa sahabat yang terlambat hijrahnya setelah Rasulullah SAW. Artinya setelah bulan Rabiul Awal, gitu ya, setelah Rasulullah tiba. Riwayat yang paling jelas adalah tentang hijrahnya Suhaib bin Sinan Ar-Rumi, Abu Yahya. Gitu ya. Kan Suhaib itu pedagang gitu ya. Artinya dia orang sukses lah di Mekah, walaupun aslinya bukan Mekah. Dia bukan berdarah asli Quraisy. Sehingga ketika dia hijrah itu, orang-orang Quraisy menghalang-halangi dengan alasan begini, ataitana sa'lukan. Suhaib, engkau tuh gak tahu diri. Engkau tuh pendatang. Datang ke sini maksudnya ke
Mekah sebagai orang miskin. Kemudian engkau menjadi kaya di sini. Setelah menjadi kaya, engkau begitu saja ingin pergi. Dari situ Suhaib ngerti. Oh, masalahnya masalah itu, masalah harta, masalah kekayaan. Oke lah. Kata Suhaib, bagaimana kalau kita istilahnya barter lah. Gitu. Aku bisa bebas pergi meninggalkan Mekah dalam arti hijrah ke Madinah. Dan aku serahkan kekayaanku. Terus terang kekayaanku aku simpan kok di satu tempat. Sekarang kalian buktikan saja tempat penyimpanan kekayaanku. Kalau terbukti, lepaskan aku. Nah, ternyata memang itu salah satu target mereka gitu. Setelah mereka cek ternyata betul. Hartanya disimpan di satu tempat. Maka dari situ Suhaib bisa lolos dan pergi ke Madinah, hijrah. Nah, saat mendekat ke Madinah, artinya masih di kejauhan, Rasulullah SAW itu melihat kehadiran Suhaib itu, atau katakanlah kehadiran orang dari jauh kejauhan itu. Artinya terhalanglah, ya, kayak fata morgana gitu. Rasulullah sampai berkata begini, kun Aba Yahya, atau Rabihal bai Aba Yahya, Rabihal bai Aba Yahya. Sungguh beruntung transaksi atau perniagaan Abu Yahya. Maksudnya Suhaib bin Sinan. Betul, ternyata yang muncul adalah Suhaib bin Sinan. Ini yang penting di sini menunjukkan bahwa Suhaib bin Sinan tiba di Madinah setelah Rasulullah SAW. Ya apalagi keluarga terdekat Rasulullah SAW semuanya setelah Rasulullah SAW hijrah. Ali bin Abi Thalib, istrinya, Sauda, anaknya, Fatimah, Ummu Kulsum, semuanya setelah Rasulullah SAW. Nah, dan tentu saja kita juga tahu bahwa ada yang masih tertinggal di Mekah karena berbagai alasan. Gitu. Intinya karena alasan mustad'afin, dalam arti berada di posisi lemah, tidak mungkin hijrah gitu ya. Atau memang ada yang dihalang-halangi hijrahnya, ditangkap dan kemudian katakanlah dipenjara lah atau bahasa kita. Seperti Hisham bin As bin Wa'il As-Sahmi gitu ya. Saudara Amr bin As, kemudian Ayyash bin Abi Rabi'ah dan lain-lain. Nah, sekarang kita lebih fokus kepada Rasulullah SAW. Alasan Rasulullah SAW hijrah. Tadi ada ayat surah Al-Anfal gitu ya. Nah, ayat 30 yang menjelaskan adanya makar, upaya makar dari tokoh-tokoh Quraisy untuk mencelakai Rasulullah SAW dengan 3 opsi. Memenjarakan, kemudian mengusir, mengasingkan, intinya mengasingkan, kemudian membunuh. Ini opsi. Yang menjadi bahan atau materi pertemuan, menjadi materi pertemuan tokoh-tokoh Quraisy. Yang kemudian setelah digodok, gitulah, maka semua sepakat untuk membunuh. Dengan satu cara pembunuhan yang bisa dikatakan cara barulah. Kan dari dulu sebenarnya rencana membunuh Rasulullah SAW sudah ada dari dulu. Sudah ada. Umar masuk Islam karena rencana membunuh Rasulullah SAW tapi tidak jadi. Abu Jahal berencana membunuh Rasulullah SAW. Pemboikotan selama 3 tahun itu kan karena rencana pembunuhan pada dasarnya. Tapi kan tidak terlaksana. Mereka tidak menemukan cara yang paling efektif untuk bisa membunuh Rasulullah SAW. Apa itu cara yang efektif? Cara yang tidak menimbulkan gejolak, pembalasan dari keluarga Rasulullah Bani Hashim dalam hal ini. Karena hukum asabiyah, fanatisme keluarga. Bukan karena mereka sudah masuk Islam, belum. Nah, di pertemuan ini ditemukan cara yang efektif. Dan itu dari sosok Abu Jahal. Gila. Cuman cerdasnya belakangan. Artinya terlambat cerdasnya. Jadi Abu Jahal itu begini. Supaya kita bisa melaksanakan atau mengeksekusi pembunuhan Muhammad dengan efektif. Caranya gini deh. Kita pilih dari setiap keluarga Bani yang ada di Quraisy itu. Ya perwakilan. Dan seorang yang berwibawa, muda, berwibawa dan seterusnya
kemudian kita siapkan pedang, atau masing-masing menyiapkan pedang. Nah, tunggu Muhammad tidur. Ketika dia tidur kemudian bangun, kita sergap. Dan semuanya mengayunkan pedangnya gitu ke tubuh Muhammad bersamaan. Fatafarraqa damuhu fil qabail. Sehingga kemudian setiap pedang itu gitu ya, itu ada darah Muhammad. Sehingga kan pertanyaannya, siapa yang membunuh Muhammad? Ya semuanya. Ketika semuanya terlibat pembunuhan, maka Bani Abdi Manaf. Kata Abu Jahal ya, Abu Jahal enggak menyebut Bani Hashim bahkan. Artinya kalaupun yang menuntut tuh yang lebih besarnya lagi Bani Abdi Manaf, kan Bani Hashim tuh hanya bagian dari Bani Abdi Manaf. Bani Hashim berkolaborasi dengan Bani Abdul Muttalib. Kan ada Bani Naufal, ada Bani Abdi Syams. Oke lah, Bani Abdi Syams lebih kurang sudah berada di posisi lawan Rasulullah SAW walaupun keluarga. Tapi Bani Naufal kan secara umum masih membela secara umum lah, terutama melalui suaka yang diberikan oleh Mut'im bin Adi sebelumnya. Nah ini menarik. Maka Abu Jahal mengatakan, kalaupun kemudian yang melawan kita adalah Bani Abdi Manaf sekalipun, maka dia tidak mungkin bisa melawan kita semua. Artinya mereka akan mundur dari opsi balas dendam perang ke opsi yang lebih ringan, yaitu tebusan. Kalau tebusan kita akan tebus berapapun yang mereka minta. Oke kan? Akhirnya mereka melihat, wah ini baru brilian nih idenya, kita laksanakan. Jadi keputusan terakhir di forum itu adalah membunuh Rasulullah SAW dengan cara tadi. Dan ini cara terbaru, ini update gitulah. Nah, itulah makar. Itulah makar gitu ya. Tapi Allah kan mengatakan wayam kurun, mereka berbuat makar, wayam kurullah. Allah membalas makar mereka. Dengan cara apa? Dengan memberi instruksi kepada Rasulullah SAW untuk hijrah. Nah ini dia. Dan hijrah dengan segala peristiwanya, itu bisa difahami betul-betul. Quraisy itu berkata, Allah, kamu berpikir dengan caramu itu bisa melakukan atau bisa mengeksekusi gitu rencana kalian, mengeksekusi mati Muhammad. Ternyata gampang saja bagi Allah untuk untuk menyelamatkannya. Meskipun Rasulullah SAW itu berhijrah di tengah keterbatasan yang sangat luar biasa. Nah, maka pertanyaannya bagaimana persiapan hijrah itu dilakukan? Ini dimulai dari Rasulullah SAW meminta khusus Abu Bakar As-Siddiq untuk menemani. Ceritanya begini, Abu Bakar itu jauh-jauh hari sebelum mendekat masa ini, itu sudah siap hijrah, kan para sahabat sudah pada hijrah. Itulah. Artinya dalam 2 bulan setengah itu para sahabat itu sudah pada hijrah kan, sebagian dan cukup banyak. Abu Bakar itu termasuk yang akan hijrah. Loh, kenapa Abu Bakar tidak terfikir untuk menunggu Rasulullah SAW? Karena pada dasarnya tidak terbayang oleh Abu Bakar bahwa Rasulullah SAW akan hijrah. Ini penting ini. Ini penting ini. Kok begitu? Karena Rasulullah SAW memang ditugaskan oleh Allah untuk berdakwah di Mekah. Itu difahami dengan clear. Litunzira ummal qura wa man haulaha. Sehingga tidak terbayang bahwa Rasulullah SAW akan hijrah pada dasarnya. Nah, tentu saja dengan pengecualian, kecuali atas izin Allah. Tapi kan menunggu ini tidak pasti kapan dan belum tentu. Maka ketika Abu Bakar bersiap-siap, Rasulullah SAW berkata apa? Ala rislik. Abu Bakar sabarlah, tahanlah. Gitu ya. Abu Bakar kaget. Kenapa ya Rasulullah? Gitu ya. Aku berharap Allah mengizinkanku untuk hijrah. Apa kau berpikir begitu? Kata Abu Bakar. Ya. Oh, kalau gitu ya sudah. Itulah. Artinya ketika Rasulullah SAW menahan Abu Bakar dengan alasan, aku berharap mendapatkan izin. Lihat, Rasulullah perlu izin dari Allah. Karena memang Rasulullah ditugaskan untuk berdakwah di Mekah. Nah, jadi beliau menunggu izin.
Para sahabat sudah lebih dulu. Abu Bakar yang menarik sebenarnya sudah melakukan persiapan jauh lebih sebelum itu. Abu Bakar itu membeli 2 ekor unta. Disebut untanya unta spesial. Ya karena memang akan digunakan untuk satu aktivitas yang levelnya level emergency. Sehingga untanya harus unta yang hebat dan juga kemudian larinya juga kuat. Dan itu jauh sebelum itu. Dalam riwayat Bukhari kalau tidak salah disebutkan bahwa Abu Bakar itu sudah membeli 2 ekor unta itu 4 bulan sebelum hijrah. Berarti kalau 4 bulan sebelum hijrah bahkan sebelum Bai'at Aqabah kedua. Dan diberi makan makanan khusus warak as-samur. Wallahu alam persisnya daun samur itu apa, tapi melihat konteksnya jelas ini adalah pakan khusus untuk unta agar kemudian dia menjadi kuat dan juga larinya kencang dan seterusnya kan gitu. Nah, jadi Abu Bakar sudah menyiapkan itu. Maka begitu Rasulullah SAW menunggu izin, berarti kan ini tinggal faktor waktu sampai izin itu tiba. Lebih kurang izin itu beriringan atau bersamaan dengan makar orang-orang Quraisy itu. Kan orang Quraisy kumpul di Darun Nadwa itu pagi-pagi. Ya. Maka Jibril kemudian turun dan memberi perintah kepada Rasulullah, jangan tidur malam ini. Engkau harus keluar dari Mekah dan hijrah ke Madinah. Maka Rasulullah SAW langsung menemui Abu Bakar. Gitu ya. Ya bukan langsung. Yang jelas Rasul menemui Abu Bakar di siang bolong, di tengah hari yang terik. Ini bagian dari strategi Rasulullah SAW. Rasulullah itu kata Bunda Aisyah, biasa datang ke rumah Abu Bakar. Selalu. Kalau enggak pagi, sore. Selalu setiap hari. Makanya ini kebiasaan. Ketika Rasulullah tiba di rumah Abu Bakar di siang bolong di tengah terik matahari, nah ini berarti tidak biasa. Berarti ada sesuatu yang sangat emergensi, mendesak. Bahkan Rasulullah berkata kepada Abu Bakar, jangan sampai ada orang di rumah ya, hanya orang lain. Kata Abu Bakar, ya Rasulullah itu tinggal 2 putriku, artinya ini keluarga, bukan orang lain, tidak ada masalah. Maka kemudian Rasul baru membicarakan rencana meninggalkan Mekah atau hijrah dari Mekah ke Madinah. Bagaimana persis rencananya, detailnya, yang ini akan menjelaskan sisi manusiawi Rasulullah yang luar biasa, gitu ya. Rasulullah SAW adalah Nabi dan utusan Allah. Untuk urusan segenting ini, Rasulullah SAW menggunakan perencanaan manusiawi untuk bisa lepas, untuk bisa bebas ataupun terhindar dari makar orang-orang musyrik Quraisy dan sampai dengan selamat di Madinah. Insya Allah kita akan bahas pada bagian kedua.